Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Farah Percinka. Jadi ini sekitar jam 12 malam. Kenapa aku bikinnya sekarang? Karena konten ini udah sangat menghantui pikiran aku untuk bisa sebisa mungkin cepat-cepat sharing ke teman-teman. Emang aku udah persiapkan dari beberapa hari yang lalu sih soal konsepnya, tapi aku nggak bisa menahan diri untuk segera speed up, segera membuat konten ini menjadi benar-benar real ke YouTube. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk aku mulai berbicara tentang bagaimana perjalanan karir aku semasa aku menjadi agent contact center. Oke, jadi aku akan cerita apa aja yang sudah aku alami atau suka duka menjadi seorang agent contact center atau agent call center. Nanti aku juga akan cerita apa sih bedanya call center dan contact center. Ini pasti berbeda ya, karena dari segi bahasa aja udah berbeda. Kita akan langsung masuk ke segmen yang pertama. Aku dapat info lowongan itu dari temen aku. Jadi waktu itu aku sempat magang di salah satu bank, karena kan jurusan aku akuntansi keuangan. Jadi aku magang di salah satu bank di Semarang, karena waktu itu aku stay di Semarang. Nah dari situ ada info bahwa ada lowongan untuk menjadi agent call center. Tadinya aku nggak tahu agent call center itu apa sih. Akhirnya karena aku waktu itu baru bener-bener lulus, baru selesai magang, jadi aku memberanikan diri untuk mendaftar bersama keempat teman aku. Dan kita berempat, empat-empatnya lolos. Jadi tahap yang pertama adalah interview by phone. Jadi kita ditelepon untuk interview, ditanya tentang CV kita dan data-data segala macam, lulus tahun berapa IPK-nya, dan setelah itu kita diundang untuk menghadiri interview awal. Interview awal ini adalah interview dari, kalau biasanya di perusahaan-perusahaan itu kan ada yang namanya vendor atau outsourcing. Jadi kita bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, yang sangat besar menurut saya, tapi kita berada di bawah outsourcing ini, pengalaman organisasi, dan kenapa berminat menjadi seorang agent call center. Setelah lolos interview awal, kemudian ada beberapa proses administratif lainnya seperti mengumpulkan dokumen-dokumen. Tapi ijazah kita nggak ditahan di situ, cuma diminta fotokopiannya aja. Kemudian ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tes kecepatan mengetik. Jadi karena baru bener-bener lulus kuliah, kecepatan mengetiknya masih cepat banget lah ya, habis ngurusin skripsi tidak diragukan lagi. Nah kemudian juga ada tes komputer seperti Microsoft Office, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Ya standar-standar aja sih. Setelah itu adalah interview akhir. Interview akhir ini yang kita diwawancarai langsung oleh user kita atau dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi wawancaranya ada dua, interviewnya ada dua, interview awal dan interview akhir. Proses seleksinya sendiri memakan waktu sekitar 2 minggu. Nah setelah 2 minggu kita mendapatkan telepon, dikabarkan bahwa lolos dan berhasil bergabung di perusahaan tersebut. Kemudian harus menjalani serangkaian proses training. Waktu itu seneng banget, karena apa? Karena proses trainingnya di Jakarta, which is mama papaku ada di Bekasi, jadi aku akan lebih dekat sama mereka. Akhirnya berangkatlah kami ke Jakarta. Waktu itu saya batch 3. Jadi di tempat bekerja saya waktu itu sudah ada 1-2 batch sebelumnya yang sudah bekerja, dan kita adalah batch ketiga. Kemudian dibawalah kita ke Jakarta. Dan perlu teman-teman tahu, satu batch itu sekitar 30-35 orang. Cukup banyak, kayak teman-teman sekelas aja gitu. Nah, proses trainingnya sendiri selama kurang lebih, saya agak lupa, sekitar 2-3 bulan. Lumayan lama, bayangin kita sama-sama satu batch dalam jangka waktu yang lumayan lama, pasti deket banget kan sama teman-teman kita. Nah, akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Waktu itu kita disewakan satu bis, kemudian kita training di salah satu gedung di Jakarta Selatan. Waktu itu aku masih ingat banget, kita disewakan satu tempat kos di daerah Mampang Perapatan. Baru banget tahu tentang Jakarta yang selama ini ada di FTV, ada di film-film. Ternyata ada loh lokasi-lokasi Jakarta yang gangnya kecil-kecil banget di Mampang Perapatan itu, di belakang Smesco kalau nggak salah. Oke, waktu itu kita langsung disambut sama direksi dari perusahaan tempat kita bekerja atau usernya. Waktu itu bangga banget bisa bergabung di salah satu perusahaan yang besar itu. Apalagi waktu itu aku nelfon sama papaku, "Ma, apa aku diterima di call center ini loh." Mereka bangga banget. Padahal sebenarnya banyak orang yang meng-underestimate-kan pekerjaan ini. Nanti akan aku ceritakan apa aja sih penilaian orang-orang dan sebenarnya seperti apa berada sebagai di posisi sebagai agent contact center. Jadi proses training yang pertama adalah kita menghadiri kelas training hard skill.
Nah, training hard skill ini lumayan berat, lumayan pusing teman-teman, karena si perusahaan ini punya lebih dari 50 produk dan kita harus benar-benar apal produk itu, benefitnya apa, fiturnya apa, advantagesnya apa, pasti kelemahannya berapa, harganya, itu ada lebih dari 50. Selama training hard skill itu banyak sekali materi-materi yang diberikan, karena ya itu tadi produknya sangat banyak dan benar-benar teknikal dari cara penggunaan aplikasi. Dan waktu itu aku masih ingat banget aplikasi yang digunakan juga cukup banyak, jadi bener-bener diajarin tuh bagaimana caranya setup, kemudian bagaimana caranya buat ganti password dan yang lainnya. Setelah melewati training hard skill, kemudian kita juga di training soft skill. Jadi bagaimana cara melayani pelanggan atau customer, bagaimana cara meredakan hard complaint, bagaimana komunikasi yang bagus, dan bahkan bagaimana cara menghilangkan logat. Nah, waktu itu kan aku tinggal di Semarang dan beberapa teman-teman rekrutan Semarang. Mungkin kalau aku emang yang asli Bekasi atau asli Jawa Barat gitu udah biasa kali ya ngomong tanpa logat. Tapi kalau teman-teman aku yang di Semarang waktu itu logatnya masih bener-bener kental, kayak di mana, kamu di mana, kamu di mana. Nah, kayak gitu. Dan gimana caranya kita menipiskan huruf D, B, dan yang lainnya. Jadi seru banget sih sebenarnya proses trainingnya, itu benar-benar menambah ilmu baru dan benar-benar merubah personality seseorang. Nah, di training soft skill itu kita juga diajarkan bagaimana cara greeting yang baik. Misal ya, kalau nama perusahaannya ini adalah PT Maju Sejahtera. Oh ya, sebelum greeting kita harus menentukan satu nama online. Jadi kita menggunakan nama samaran. Waktu itu nama online aku adalah Nova. Sebenarnya karena nama aku Farah Nova, jadi aku ambil Nova sebagai nama online aku. Dan kita disarankan untuk menghindari nama online dengan huruf R, karena kita akan mengulangi itu secara terus-menerus dan lidah kita akan lelah sering mengulang huruf R. Oke, aku pilih nama aku jadi Nova dan nama perusahaannya adalah PT Maju Sejahtera. So, the greeting is like this. PT Maju Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu? Ya, bener-bener harus bisa dibantu. Jadi logatnya emang bener-bener disamain kayak gitu. PT Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Jadi kita bener-bener pakai nada yang hampir disamakan dan ada yang agresif untuk melayani, bukannya datar kayak PT Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Itu datar, jadi mengurangi antusias kita dalam melayani pelanggan. Nah, seperti itu greetingnya. Dan kalau udah selesai juga ada lagi closingnya. Baik, terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Mohon maaf atas keterlambatannya atau mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Atau selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Nah, itu benar-benar udah disetting. Jadi teman-teman bagaimana cara melayani ya udah benar-benar ditata sedemikian rupa. Kalau ada table manner, menurut aku ada call center manner. Setelah itu ada tandem pasif dan tandem aktif. Apa sih bedanya? Kalau tandem pasif itu kita duduk di sebelah agent yang sudah handling customer, kita cuma ngeliatin aja sambil ngeliat apa sih aplikasi yang dibuka, bagaimana sih cara pelayanannya, bagaimana cara menjawab customer. Masih lega lah ya, masih oh ya udah nonton gitu kan. Begitu tandem aktif itu kita yang pakai headsetnya, si agent gantian nontonin kita. Oke, kemudian tadi apa bedanya antara contact center dan call center? Call center adalah layanan yang benar-benar melayani pelanggan by call, makanya namanya call center. Contact center adalah layanan secara terpusat kontak di mana si customer bisa berhubungan atau bisa mengkontak perusahaan tersebut. Jadi call center adalah part of-nya contact center, dan di dalam contact center itu ada social media, ada email, kemudian ada pelayanan-pelayanan lainnya yang tidak hanya tentang call. Jadi itu bedanya. Karena aku waktu itu bener-bener handling call aja, jadi aku bekerja sebagai agent call center. Kesan pertama atau first impressionnya adalah deg-degan luar biasa. Jadi teman-teman, waktu aku pakai headset dan ngeklik untuk siap online, that's the crucial moment in my life. Kenapa? Karena aku bener-bener gak tahu pelanggan seperti apa yang akan menjadi pelanggan pertama aku. Dan waktu itu pelanggan pertama aku kebetulan adalah seorang ibu-ibu yang memang baik, dan layanan yang memang aku handling adalah layanan komplain. Jadi aku bener-bener harus bersiap-siap untuk dikomplain banyak orang dalam satu hari. Hal yang paling sering terjadi pada agent contact center yang baru online adalah gagap teknologi secara mendadak. Jadi gini teman-teman, kita udah belajar semua aplikasinya, udah belajar cara handlingnya juga, udah belajar cara buat laporan. Tapi begitu kita online, I don't know what I have to do. Gitu, jadi bener-bener gagu aja gitu. Nah, begitu tangan lagi fokus ngetik bikin laporan, nggak fokus dengerin si pelanggan. Jadi kita diem, mulutnya diem. Padahal di contact center itu dilarang banget yang namanya silent atau hening.
hening di atas 3 detik kita akan kena temuan QA. Jadi bener-bener fokus aja sampai si ibunya tuh manggil-manggil, halo mbak gitu, mbak masih di sana kan gitu. Oh iya bu, baik, mohon maaf dengan gangguannya tadi seperti apa ya bu. Jadi minta diulangin lagi karena lagi fokus bikin laporan. Dan kalau kita bener-bener fokus sama omongan si customer, tangannya diem, nggak bikin report gitu. Jadi challenge yang pertama, first impression aku ketika online adalah gagap teknologi atau nggak bisa multitasking. Setelah itu proses adaptasi yang harus dilakukan adalah gimana caranya mentaati peraturan yang sudah disepakati dalam sebuah layanan. Jadi kita menyebut tempat kerja kita itu adalah workspace atau workstation. Nah, workstation atau WS ya. Jadi dalam WS itu kita ada 4 peraturan. Yang pertama adalah no phone, yang kedua adalah no shoes, yang ketiga adalah no bag, dan yang keempat adalah no food or no drink. Jadi tidak boleh ada penggunaan handphone. Handphone dikumpulkan semua di locker. Bayangin yang biasanya bucin-bucin tuh chatan terus sama pacarnya ya. Selama bekerja nggak bisa chatan sama pacarnya. Kemudian no shoes. Jadi kita disediakan satu sandal yang waktu itu warnanya merah, semuanya sama tapi ada namanya. Karena di layanan itu semuanya adalah karpet. Jadi kita dilarang menggunakan sepatu. Kemudian no bag. Tidak boleh ada tas karena kita lumayan banyak perangkatnya untuk bekerja, jadi tas harus ditaruh di locker. Kemudian no drink or no food, karena headset yang digunakan itu sangat-sangat peka, bener-bener suara helaan nafas aja itu bisa terdengar. Jadi apalagi kalau kita sambil chewing, sambil ngunyah, nah itu sangat-sangat tidak disarankan. Jadi dilarang membawa makanan atau minuman yang tidak ada kemasannya. Bahkan tumbler pun kita diberikan sama perusahaan yang sudah ada nama kita dan ada tutupnya. Jadi semuanya sama, terstandarisasi. Jadi bener-bener botolnya sama semua, dan kita ya udah disediakan tempat minum, disediakan juga buat ngambil minumnya, kita pakai itu. Terus first impression aku adalah aku sering banget bolak-balik ke toilet. Nggak tahu kenapa, mungkin karena deg-degan jadi sering banget kebelet pipis, jadi bolak-balik ke toilet. Padahal proses untuk aux ya namanya waktu itu, buat aux ke toilet itu lumayan harus nunggu selesai pelanggan dulu kan baru kita bisa pencet aux dan ke toilet. Dan proses aux itu dibatasi teman-teman, 15 menit dalam satu hari. Hanya boleh 15 menit dalam satu hari, itu sudah termasuk sholat, sudah termasuk ke toilet. Tapi kalau makan ada jam istirahatnya lagi. Oke, kita akan bahas dukanya dulu. Kenapa kita bahas yang dukanya dulu? Karena kita harus bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian kan. Oke, duka pertama yang aku rasakan adalah dimaki customer. Nah, ini bener-bener bikin aku sempet shock, sempet down. Kenapa? Karena makian-makian customer itu lumayan benar-benar membuat kita merasa sedih gitu ya, merasa kepuruk, apa ya bahasanya ya, merasa down lah ya. Karena gini, ketika kita dibully secara cyberbullying aja itu kan rasanya nggak enak, tapi masih ada pasal yang benar-benar melindungi kita, dan ada teman-teman yang mungkin siap menolong kita di komenan-komenan yang cyberbullying itu, atau di komenan-komenan yang benar-benar menjatuhkan atau melecehkan kita. Tapi kalau customer benar-benar kita harus terima itu, dan tetap kita yang bilang maaf. Jadi itu menurut aku dukanya yang paling dalam, yaitu aku pernah satu kali dapat customer. Karena customer yang aku handle waktu itu adalah divisi enterprise atau bisnis. Jadi bayangin aja ketika orang-orang yang berbisnis tersebut dapat gangguan sehingga bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana marahnya mereka. Saking marahnya, dan dia sudah telepon mungkin sudah beberapa kali dan belum selesai juga permasalahannya, tersambunglah ke saya. Dan begitu saya angkat, baru saya greeting yang tadi ya, PT Maju Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya adalah, Nah, itu bener-bener langsungnya jeder gitu. Karena orang tua aku aja nggak pernah ngomong kayak gitu, teman-teman aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi ini customer tiba-tiba ngomong kayak gitu. Aku berusaha melayani dengan profesional. Setelah itu aku aux, aku matikan teleponnya, aku ke TL aku, dan aku bilang, aku nggak mau online lagi. Ya itu emosi sementara sih. Akhirnya aku di briefing, diajak ngobrol, ditanya kenapa, dan aku cerita semuanya. Jadi selama aku menghandle call tersebut juga isinya marahan dia semuanya, lontaran kebun binatang itu keluar semua. Dan aku cuma bisa bilang, baik, mohon maaf bapak, baik, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Itu duka yang paling mendalam. Yang kedua adalah nama kita bisa masuk ke sosial media kalau si pelanggan itu sudah benar-benar kecewa dengan pelayanan kita. Makanya bagaimana cara kita menghandle pelanggan tersebut, menentukan treatment si pelanggan selanjutnya. Apakah dia akan berbicara dengan baik, apakah solusi kita memancing amarahnya, atau bahkan teman aku saat itu ada yang nama online-nya masuk ke media.
Duka yang ketiga adalah materi hard skill yang banyak tadi, begitu kita dapat di awal training itu bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena perusahaan sebesar ini pasti terus melakukan inovasi. Jadi dari proses pembeliannya berubah-ubah, proses pemesanannya berubah, gimana caranya, kemudian treatmentnya juga berubah. Nah, kita harus benar-benar mengikuti perkembangan itu. Kalau ketinggalan materi aja dari leader kita atau dari tim training, kita akan salah handling. Dan kalau salah handling itu fatal, teman-teman. Kemudian duka yang selanjutnya adalah shifting. Jadi shifting di contact center ini atau di call center ini unik, teman-teman. Nah, waktu itu shifting aku tuh start from AB atau dimulai dari AB, dimana AB itu masuknya adalah jam setengah 6 pagi. Tapi jam kerjanya itu 6 jam 40 online, 1 jam istirahat. Jadi 7 jam 40 menit dengan 6 hari kerja, 1 hari libur. Gitu. Jadi kalau dapet shifting AB ya udah mau nggak mau jam setengah 6 masuk, tapi jam 1-an udah pulang. Kalau dapat yang paling siang ya paling yang jam 10 gitu, bisa agak siang berangkatnya tapi pulangnya juga jadi agak malam. Selanjutnya adalah queuing. Teman-teman yang bekerja di contact center atau call center pasti related banget sama kata-kata queuing. Queuing itu adalah antrian. Dan biasanya kalau leader kita udah bilang, "Hey, queuing nih guys," berarti telepon akan masuk secara terus-menerus tanpa istirahat. Bayangin aja 6 jam 40 teman-teman pakai headset. Kita dengerin musik aja pakai headset itu pasti udah lumayan pening kan. Apalagi kita pakai headset untuk mendengarkan customer yang marah-marah gitu. Nah, itu adalah dukanya. Tapi tenang aja, sukanya juga banyak kok. Kemudian duka yang selanjutnya adalah diancam pelanggan. Diancam sama pacar, mau diputusin aja kita udah bingung, apalagi diancam sama pelanggan, ya kan? "Mbak, kalau ini nggak selesai juga masalahnya, aku laporkan ya ke perlindungan konsumen, atau aku laporkan ya ke sosial media aku." Duka yang selanjutnya adalah jam kerja. Tadi seperti aku bilang, jam kerjanya adalah 6 hari kerja dan 1 hari libur. Dan 1 hari libur ini tidak selalu jatuh di hari Sabtu atau Minggu. Jadi bayangin aja teman-teman kalian libur, hangout kemana dan kalian kerja. Begitu kalian libur, pengen hangout, teman-teman kalian kerja. Gitu aja terus. Tapi kita bisa kok yang namanya 2 shift atau 2 din, tukeran shift atau tuker dinas. Jadi kalau emang kita butuh banget ada wisuda adik nih hari Minggu nih, dan kita cari teman kita yang libur hari Minggu, tukeran dong, bisa seperti itu. Nah, karena contact center atau call center adalah layanan 24 jam tanpa libur, jadi aku merasakan ketika kerja di call center 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan libur lebaran. Jadi nggak pulang sama sekali ke Bekasi, nggak ketemu sama orang tua di hari lebaran, tapi ketemunya di hari-hari libur yang lain. Waktu itu aku masih tidak keberatan, karena apa? Karena pada dasarnya aku bekerja memang benar-benar pengen mengumpulkan uang. Dan waktu itu kalau kita masuk di hari libur itu lumayan dibayarnya bisa 2 kali lipat. Jadi aku fine-fine aja. Duka terakhir yang aku rasakan adalah tunjangan prestasi. Kalau tunjangan prestasi jadi duka, iya tunjangan prestasi itu menjadi suka. Tapi proses penilaiannya bisa bergantung pada keberuntungan atau lucky kita sebagai agent. Kenapa? Karena ada tim yang namanya quality assurance yang akan menilai performansi kita dengan men-tapping, mendengarkan rekaman-rekaman kita. Dan kalau nih, bayangin aja kalian sehari udah melayani dengan baik, dengan bagus, tiba-tiba ada satu pelanggan yang ngeselin, kalian kepancing, agak bete, lupa closing, lupa prosedurnya, dan yang di-tapping kan yang ditempel cuma sampel 2 gitu ya 1 minggu. Yang di-tapping kebetulan rekaman yang itu. Ya udah, hilang tunjangan prestasi gitu. Jadi kalau menurut aku ada faktor lakinya juga sih ya. Syukur-syukur emang yang pas di-tapping yang pas bagus-bagus gitu kan ya. Jadi banyak banget yang bilang bahwa QA itu adalah public enemy atau tim quality assurance itu adalah musuh bersama. Coba teman-teman yang QA mungkin bisa komen apakah iya di perusahaan kalian juga QA dicap seperti itu? So, aku semangat untuk bahas sukanya karena sebenarnya banyak banget sukanya bekerja di contact center atau call center. Yang pertama adalah multitasking. Dengan bekerja di contact center aku benar-benar merasakan yang namanya multitasking. Aku bisa nyanyi lagu bahasa Inggris sambil ngetik teks Indo. Aku bisa melakukan hal-hal lain sambil melakukan hal-hal lain. Contohnya nih, aku lagi masak, aku bisa sambil ngerjain tugas. Aku bisa dengerin musik sambil ngetik dan tidak terpengaruh pada lirik-lirik di situ. Aku bisa dengerin temen aku yang lagi curhat sambil balesin chat pacar aku. Nah, multitasking itu benar-benar terasa ketika aku bekerja di contact center. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan ke customer, kuping nih ya, telinga ini benar-benar fokus dengerin customer, tangan kita fokus ngetik, mata kita fokus ke layar, kemudian mulut kita fokus menjawab
si customer pantat panas, kaki pegel ya kan, multitasking banget jadinya. Itu bener-bener aku rasakan manfaatnya ketika bekerja di contact center, dan terima kasih karena contact center aku bener-bener bisa multitasking sekarang. Suka yang kedua adalah a fail is a paradise. Jadi ketika a fail itu bener-bener ya ampun seneng banget lagi nggak ada customer nih. Sebenarnya kalau kalian tahu lebaran itu ya kan banyak banget yang ngeluh kenapa sih lebaran harus masuk. Tapi aku merasakan kesenangan ketika lebaran adalah karena customernya lagi pada lebaran, jadi nggak banyak call yang masuk sebenarnya. Gitu sih, padahal kita dibayar 2 kali lipat tapi telepon yang masuk jauh lebih sedikit daripada hari biasanya. Suka yang ketiga adalah nggak bawa PR guys ke rumah. Selesai call, tutup, laporan selesai, pulang nggak ada PR. Ini satu-satunya kerjaan menurut aku yang nggak ada PR-nya. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Dari sini aku bener-bener belajar bagaimana cara menjadi seorang yang disiplin. Bayangin, kalian masuk jam 6.30. Jam 6.30 harus bener-bener udah online, angkat telepon. Kemudian kalian pulang jam 1. Jam 1 ya udah harus selesai. Jadi itu bagaimana caranya si contact center itu bisa terus mempertahankan forecast yang udah mereka buat. Ya agent masuk jam segitu ya harus jam segitu, nggak bisa telat. Jadi aku belajar disiplin, bener-bener semua barang-barang aku taruh di locker, aku udah harus datang 1 jam sebelumnya, aku udah siapin buka aplikasi, online pun harus on time, bahkan jam istirahat kita juga ditentukan. Misal, kita online jam 6.30, istirahat itu biasanya dibagi 2, 30 menit, 30 menit. Istirahat pertama jam 9, jam 9 aku harus bener-bener udah selesai handling customer. Ya kalau emang belum selesai ya kita dengerin dulu sampai ya selesai. Begitu selesai kalian siap-siap aux biar customer selanjutnya nggak masuk. Selanjutnya adalah temennya banyak. Ini serius, aku nggak melebih-lebihkan, tapi bekerja di contact center itu ngebuat followers Instagram aku jadi lebih banyak karena teman-temannya banyak. Kalian bayangin aja tadi satu batch ada 30 sampai 35 atau sampai 40, dan waktu aku bekerja selama di contact center itu batchnya udah sampai batch 108, padahal aku batch 3. Bayangin ada berapa banyak orang yang bekerja di contact center itu, dan di situ kenal semua. Jadi kita punya banyak temen, punya banyak relation, bahkan nggak hanya dari satu site contact center itu aja, tapi dari site atau cabang-cabang yang lainnya. Terus aku akan tampilkan sedikit foto-foto di sini. Nah, kalau di contact center itu biasanya ruangannya itu dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, karena untuk menghindari tingkat stres pada agent-agent atau menurunkan stress level ya, atau membuat si agent ini merasa lebih nyaman. Dan di kantor aku waktu itu ada gitar, ada mini mainan yang bola-bola itu loh, mainan sepak bola mini yang biasa di time zone. Kemudian ada mini billiard, kemudian ada ruangan karaoke, ruangan baca, ruangan rekreasi, dan yang lainnya, bahkan ada kursi pijat gitu. Nah itu bagaimana cara si perusahaan untuk mempertahankan si agennya supaya bisa terus-terusan merasa fresh ketika bekerja. Jadi pulang mereka bisa rekreasi sebentar di ruangan-ruangan yang sudah disediakan. Terus karena stress levelnya juga lumayan tinggi, jadi perusahaan akan membuat kegiatan-kegiatan yang unik-unik. Salah satunya adalah ada hari-hari di mana kita akan diminta untuk menggunakan kostum. Contohnya pajamas party days. Nah di situ dalam satu hari kita harus menggunakan piyama selama di kantor. Terus ada kalau hari pahlawan kita pakai baju pahlawan. Yang paling lucu adalah waktu itu kita pakai baju SMA, baju sekolah, karena di situ temanya adalah school day. Cute-cute banget kan, lucu-lucu banget, dan acaranya juga banyak. Dan setiap tahun ada outing. Waktu itu outingnya rafting, makanya aku seneng banget sebenarnya bekerja di contact center tuh banyak banget kegiatannya. Terakhir, sukanya bekerja di contact center adalah there is a lot of rewards. Banyak banget rewards yang diberikan dari perusahaan-perusahaan. Rewards kecil dari TL atau team leader itu biasanya mereka akan bagikan coklat bagi yang nih siapa yang bisa closing hari ini, siapa yang mendapat compliment. Jadi waktu itu karena kita emang bener-bener nge-handle-nya tuh customer yang marah-marah, begitu dapat compliment dari si customer bahwa aku tadi di-handle sama agent yang Nova, namanya mana ya, Mbak Nova ya, saya mau bilang terima kasih karena ini udah nyala lagi nih. Nah itu bener-bener bangga banget. Dan biasanya tim leader kita akan kasih reward-reward kecil seperti yuk nonton, nih tiket nonton bioskop, nih coklat, dan yang lainnya. Dan ada beberapa reward besar yang disediakan perusahaan. Jadi ada ajang-ajang atau event-event besar yang diselenggarakan secara tahunan.
aku bener-bener bersyukur banget sempat gabung di agen contact center, sempat gabung di perusahaan contact center, karena dari situlah aku bisa merasakan pergi ke luar negeri tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nanti aku akan cerita ke teman-teman perjalanan karir aku selama menjadi agen call center sampai menjadi trainer, dan reward-reward yang sudah pernah aku dapatkan seperti ke Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, Korea, semuanya ini tanpa mengeluarkan uang, tapi bener-bener hadiah dari perusahaan. Karena mengikuti ajang lomba, aku akan ceritakan lombanya apa sih dan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Aku akan sharing ke teman-teman dan semoga itu bisa memotivasi kita semua bahwa kita harus bangga pernah bekerja ataupun sedang bekerja menjadi agent call center, karena tingkatan karir atau career path itu tetap bisa kita dapatkan walaupun kita hanya seorang agent call center. Banget yang meng-underestimate-kan dengan bilang, oh kamu kerja di call center ya, yang angkat telepon dari customer itu ya, yang kalau ada yang nanya-nanya ngasih informasi aja ya. No, jangan biarkan orang-orang menilai seperti itu, karena agent call center itu punya banyak skill, kompetensi, dan attitude yang harus dijaga. Jadi kalian perlu berbangga kalau kalian saat ini sedang bekerja menjadi agent call center, atau kalian adalah seorang alumnus atau lulusan agent call center. Kalian ada orang yang top banget hidup. So, tetap pertahankan kinerja kalian dan banggalah dengan apa yang sedang kalian kerjakan, sehingga kalian bisa mencintai apa yang kalian kerjakan dan hasilnya akan lebih maksimal. Terus bekerja dengan baik dan teruslah menyebarkan hal-hal baik di sekitar kalian. Thank you for watching guys. Jadi kalau misalkan ada yang mau kalian sampaikan atau kalian tanyakan tentang call center atau contact center, kalian bisa komen di bawah ini. Nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara langsung, atau mungkin aku akan buat video selanjutnya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.